Anda kembali di Nusantara Petang, pemirsa. Keputusan pemerintah membuka izin investasi untuk industri minuman beralkohol menuai kontroversi. Kalangan penolak menilai peraturan yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo tersebut tidak mempertimbangkan dampak buruk sosial yang ditimbulkan dari minuman keras. Sementara pihak yang mendukung menyebutkan investasi minuman alkohol bakal membuka peluang penyerapan tenaga kerja, menambah pemasukan negara, dan mengendalikan peredarannya yang saat ini sembunyi-sembunyi. Jadi bagaimana dampak sekaligus manfaat dari investasi minuman keras ini? Pemirsa, inilah Dialog Nusantara Petang. Dan pemirsa, sudah bersama kita ada Dr. Trubus Rahadiansyah, SHM-HMS. Beliau adalah pengamat kebijakan publik. Selamat sore, Pak Trubus. Selamat sore, Mbak Tasha. Iya, Pak Trubus, ini banyak kalangan yang menolak, tapi ada juga yang mendukung Perpres nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal. Ini kan tertera di mana investasi miras ini dibolehkan ya di 4 provinsi. Menurut Anda bagaimana dampaknya terhadap kehidupan bermasyarakat di 4 provinsi tersebut? Iya, menurut saya di 4 provinsi itu dampaknya dampak buruknya juga sangat tinggi gitu ya. Artinya kalau misalnya di Papua itu diketahui berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Gubernur Mas NMB waktu itu disampaikan bahwa ada 22% ya kan generasi muda di Papua itu meninggal karena miras. Nah, ini kan menjadi kondisi di mana ada. Nah, yang kedua, kalau misalnya di NTT itu berdampak buruk juga akan membunuh industri rumah tangga lokal. Jadi industri lokal itu akan tergeser karena itu kan Perpres nomor 10 itu kan memang membuka ruang sebesar-besarnya, artinya investasi secara besar-besaran gitu loh. Jadi itu dampak yang secara real. Kemudian kalau misalnya di Bali juga akan menggeser minuman yang ada minuman keras yang ada di Bali, minuman lokal itu ya. Jadi di sana kan banyak seperti brem gitu ya. Itu akan tergeser dengan adanya investasi dari bidang miras ini yang nantinya akan secara besar masuk ke Indonesia. Nah, ini yang lainnya menurut saya di Sulawesi Utara juga nanti ada banyak generasi muda yang kemudian kalau secara besar-besaran tentu kemudian sangat tergantung kepada yang namanya miras itu gitu. Jadi inilah kemudian menurut saya memang Perpres ini secara positif maupun negatif, itu positifnya adalah membuka lapangan pekerjaan ya kan, kemudian setidak-tidaknya ya di tengah kondisi Covid sekarang ini pemerintah kesulitan menyediakan lapangan kerja, maka dengan investasi itu otomatis kan lapangan pekerjaan jadi terbuka gitu. Kemudian yang kedua juga memberikan masukan pada pemerintah maupun pemerintah daerah ya, dari sini PAD pendapatan daerah jadi meningkat di keempat wilayah itu. Nah, itu yang menjadi masalah yang menjadi pertimbangan positifnya. Tentu kemudian ada lagi secara positif bahwa dengan adanya Perpres ini setidaknya kan ini menjadi landasan hukum bagi keterbukaan informasi terkait dengan miras, karena selama ini miras itu kan sembunyi-sembunyi gitu ya, sembunyi-sembunyi. Dan banyak juga yang ilegal, Mbak, itu masalahnya kan, yang ilegal juga banyak. Karena itu menurut saya dengan cara ini juga pemerintah ada sisi positif dan negatifnya. Namun demikian memang ada 4 hal menurut saya yang harus dipertimbangkan. Satu dari sisi ini etika ya. Etika itu ada persoalan norma-norma lah ya, ada norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma agama. Dan yang terakhir adalah norma hukum kan gitu. Nah, ini 4 hal ini yang menjadi masalah, karena misalnya norma kesusilaan tentu dengan orang yang istilahnya mengkonsumsi miras ini kan cenderung berperilaku yang melanggar norma-norma kesopanan, kesusilaan lah gitu. Apalagi kemudian agama sendiri juga banyak melarang adanya ini miras ini. Tetapi perlu dilihat juga dari sisi norma hukum, memang kemudian ini juga kalau tidak ada miras ini otomatis sebenarnya investasi, istilahnya orang turis itu nggak akan datang ke Indonesia itu. Jadi ini misalnya itu. Jadi kalau kita mau mendatangkan turis ya memang miras itu dibuka ya gitu. Cuma tentu ada solusi-solusi yang akan kita diskusikan berikutnya, dalam arti bahwa harus ada batasan-batasan yang jelas, karena ini kan masih berupa Perpres di mana kemudian aturan teknisnya belum ada gitu. Jadi paling tidak ini ada pembatasan-pembatasan di mana kemudian
tidak semua bisa mengkonsumsi itu gitu ya, mengkonsumsi miras itu, misalnya dibatasi secara umur lah, dibatasi peredarannya, kemudian itu hanya berlaku untuk 40 itu 4 tempat tadi, 4 provinsi lah, hanya 4 provinsi saja, sementara tidak ada pemerintah misalnya bisa menjamin bahwa itu tidak akan beredar di luar 4 provinsi itu gitu ya. Ini kan juga masalah juga, tetapi memang ini hal yang menarik menurut saya dari sisi kebijakan publik, bahwa kebijakan ini harusnya memang pemerintah itu tidak semata-mata mendasarkan pada pertimbangan cost and benefit saja, tapi juga mempertimbangkan ada aspek yang namanya etika tadi itu. Etika tadi, tatanan sosial lah ya. Jangan sampai kemudian ini merusak tatanan sosial. Nah, yang dikhawatirkan banyak pihak itu sebenarnya menolak itu kan lebih cenderung ke persoalan bagaimana tatanan sosial itu tetap terjaga, keharmonisan, kedamaian. Kebetulan negeri kita ini Bhinneka Tunggal Ika gitulah. Dengan adanya miras ini kan kekhawatirannya kemudian orang yang mengkonsumsi ini kemudian berperilaku anarkis lah ya, karena dengan mabuk-mabukan, kemudian melanggar tadi etika dan melanggar norma sosial, susila, norma keagamaan maupun norma susila dan kesopanan juga di dalamnya. Jadi ini memang bagi saya memang ini lebih kita pertimbangkan manfaatnya sebenarnya lebih banyak manfaat secara ekonomi saja. Tapi manfaat secara lain memang minim gitu, artinya ya lebih cenderung memberi banyak mudarat untuk saya. Kalau tadi Anda mengatakan bahwa banyak mendatangkan mudaratnya begitu ya, apalagi di aspek untuk etika atau norma secara budaya, secara agama, secara hukum dan sebagainya. Tetapi di sebagian kalangan justru menilai ini diterapkan di 4 provinsi itu justru karena memang di situ sudah secara budaya sudah beradaptasi dengan kebiasaan seperti itu, dan juga kebanyakan agamanya juga tidak terlalu melarang hal tersebut. Nah, ini menurut Anda seperti apa? Ya, kalau secara formulasi artis, secara nalar kebijakan atau secara formulasi ya, tentu itu di atas kertas itu memang seolah-olah 4 wilayah itu sudah istilahnya ada kebiasaan. Tapi kan seperti saya katakan tadi, misalnya di Papua itu dikatakan oleh Gubernur Lukas NMB itu bahwa 22% itu generasi milenial lah, generasi muda di Papua itu meninggal karena ini pengaruh miras itu gitu loh. Terjadi kerusuhan-kerusuhan juga, kerawanan sosial itu juga karena faktor miras itu yang terjadi di Papua, meskipun di Papua sendiri memang orang konsumsi miras itu sudah ada gitu ya, sudah ada, bahkan ada sebagian yang turun-temurun, ini sebagai contoh. Nah, kemudian juga kalau yang positif itu mungkin di Bali, karena Bali itu kan tujuan wisata ya, dari tujuan wisata di mana kemudian turis-turis ini memang akan senang dengan mengkonsumsi miras. Tetapi sekali lagi bahwa di Bali sendiri memang ada produksi lokal kan ya, produksi lokal, miras lokal yang disebut BREM itu. Nah, itu kemudian secara langsung mesti akan tergeser, Mbak, akan termarginalisasi oleh masuknya investasi yang berkaitan dengan adanya miras itu. Jadi, nah, ini kalau menurut Pak Trubus, kalau menurut Pak Trubus sendiri, kalau misalnya nanti ini diterapkan begitu, nah apakah ini harus diikuti dengan kebijakan yang juga mendorong penjualan ataupun pemasukan dari industri minuman lokal tersebut? Iya, menurut saya memang ini harus nanti dibuat aturan yang ketat gitu ya, termasuk sanksi-sanksinya sebenarnya sudah ada, sanksi hukumnya pidana sudah ada gitu. Tapi maksud saya adalah bagaimana mekanisme prosedur dan terutama distribusinya ya itu harus betul-betul dibuat secara ketat gitu. Nah, ini yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah. Karena apa? Karena kalau misalnya nanti orang secara leluasa mengkonsumsi ke situ, nah ini memang mengisi miras lah dalam arti itu, maka yang terjadi ya ini terjadinya muncul perilaku kekerasan, perilaku anarkis yang kemudian mengganggu tatanan sosial, itu yang menjadi masalah. Nah, saya juga dalam hal ini tentu secara kebijakan setuju, karena memang kita membutuhkan investasi, ya kan, investasi yang besar, dan ini kebetulan kondisi pengangguran di Indonesia ini yang sangat tinggi sekali. Nah, kemudian lahirnya
Undang-Undang Ciptaker Undang-Undang 11 nomor 20 ini kan juga disambut baik sebagian kalangan karena di situ pelaku usaha secara bebas bisa berinvestasi gitu. Tetapi menjadi persoalan kemudian manakala nanti aturan di tingkat implementasi itu tidak diatur secara ketat itu yang berbahaya gitu. Jadi menurut saya bisa boleh pemerintah membuat itu, tetapi sekali lagi ada faktor yang harus dilihat di situ adalah masalah pengawasannya harus ketat. Itu satu, itu pengawasannya benar-benar ini dari istilah hulu ke hilirnya lah paling tidak itu pengawasannya. Kemudian yang kedua law enforcement. Nah, bagaimana kalau terjadi pelanggaran, baik pelanggaran yang dilakukan oleh usernya pemakai maupun oleh produsennya sendiri gitu. Nah, kalau produsen sendiri ini kan harus juga dikasih sanksi apakah seperti apa. Kemudian bagaimana yang ketiganya supaya peredarannya itu dibatasi gitu. Jadi tidak secara leluasa nanti yang dikhawatirkan kalau anak-anak bisa beli gitu loh Mbak. Bisa membeli, kemudian orang-orang yang tidak berkebutuhan karena kondisi situasi perekonomian yang lagi ya sekarang resesi ekonomi lah kasarnya gitu. Kemudian itu dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat kita untuk membuat peredaran miras ini merajalela gitu loh. Jadi secara positif itu, tetapi perlu diketahui bahwa di 4 wilayah itu selama ini peredarannya ini memang lebih banyak sembunyi-sembunyi dan itu bercampur juga dengan ini Mbak miras-miras ilegal gitu. Jadi ini sebenarnya menjadi pertimbangan pula, artinya Perpres nomor 10 ini sebenarnya juga bernuansa positif gitu ya. Artinya baik dalam hal atau dalam rangka untuk menekan atau paling tidak mengendalikan adanya miras-miras ilegal gitu, karena ini juga menjadi persoalan tersendiri karena berarti di situ kan dengan ilegal ini ya pemasukan bagi negara otomatis kan berkurang Mbak gitu ya. Jadi ini menurut saya memang harus ada pengaturan yang jelas. Yang ketiganya menurut saya adalah sisi evaluasi Mbak. Harus selalu dievaluasi bagaimana peredaran maupun penggunaannya ya secara leluasa nanti sehingga pengertian terbuka secara besar-besaran yang dikatakan oleh pemerintah itu bisa dipahami sebagai membuat masyarakat itu sadar bahwa penggunaan miras itu berdampak negatif baik untuk diri maupun lingkungan atau masyarakat. Iya, ini sebagian anggota Dewan juga bahkan dari partai koalisi begitu ya meminta agar Perpres ini juga direvisi. Bagaimana menurut Anda? Iya, kalau saya memang ini Perpresnya harus direvisi dulu. Nah, memang ini persoalannya kan begini, Mbak. Ini Perpres ini minim partisipasi publik. Artinya minim daripada keikutsertaan masyarakat minimal di empat wilayah tadi, 4 provinsi itu. Harusnya 4 provinsi itu diajak bicara dulu, diajak dialog dulu oleh pemerintah, dialog musyawarah ini sebaiknya seperti apa ketika Perpres ini nanti akan diundangkan umpamanya gitu. Jadi sebelum menjadi istilah masih RPP lah gitu, rancangan peraturan pemerintah atau rancangan Perpres itu ya. Itu dilibatkanlah tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat dan berbagai juga kalangan. Menurut saya di dalamnya juga generasi muda juga diajak bicara gitu. Jadi kan ada ormas-ormas maupun ya seperti Karang Taruna juga diajak bicara. Jadi menurut saya supaya ada komunikasi yang baik. Ini kan persoalannya kemudian karena minim komunikasi kemudian tiba-tiba dikeluarkan ya kan, diundangkan. Nah, yang terjadi kemudian Anda bayangkan sendiri yang namanya miras ini kan sesuatu yang memang dilarang secara agama. Kebetulan masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang religius gitu ya pada umumnya, sehingga penolakan terhadap berbau miras ini, alkohol, karena miras itu artinya kan alkohol. Nah, itu juga sangat tinggi. Jadi menurut saya ini harusnya pemerintah memang harus melakukan istilahnya konsultasi publik lah gitu ya secara baik. Ini memang yang kekurangan di situ, Mbak. Iya, memang bukan sekali ini saja seperti yang Anda katakan tadi bahwa Perpres ataupun revisi undang-undang ini dilakukan dengan tanpa komunikasi dengan pihak-pihak terkait begitu ya. Ini langsung secara sepihak dikeluarkan. Nah, ini bagaimana atau sebenarnya apa penyebabnya nanti kita akan bahas lagi lebih jauh Pak Trubus, tetapi kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Nusantara Petang akan kembali sesaat lagi.